Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat dalam rangka pengambilan sumpah janji Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dan peresmian pergantian antara waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 digelar di ruang sidang DPRK Asmat Senin 3 November 2029. Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Merauke, Wakil Bupati Asmat, pimpinan beserta anggota DPRK Asmat, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat, pihak TNI Polri, dan unsur Forkopimda lainnya. Dari laporan kehadiran yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, tercatat 20 anggota Dewan hadir dari jumlah 30 anggota DPRK Asmat. Pada hari ini Senin 3 November 2025, kami laporkan bahwa jumlah anggota yang hadir sebanyak 28 orang dari jumlah 30 orang anggota Dewan. Rapat paripurna ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRK Asmat Ferdinandus Pok. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat pengambilan sumpah janji jabatan Wakil Ketua 3 DPR Kabupaten Asmat yang terpilih melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dan peresmian pergantian antar waktu anggota DPR Kabupaten Asmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 pada hari ini Senin 3 November 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam salinan surat keputusan Gubernur Papua Selatan nomor /2 100.2.1.4 garing 287 tahun 2025 tentang peresmian pimpinan DPRK Asmat terpilih melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029 memutuskan menetapkan Florentina Bivai sebagai Wakil Ketua 3 DPRK Asmat. Dan dalam salinan surat keputusan Gubernur Papua Selatan nomor /2 100.2.1.4 garing 265 tahun 2025 tentang peresmian pergantian antara waktu anggota DPRK Asmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 memutuskan menetapkan meresmikan pengangkatan anggota DPRK Asmat pergantian antara waktu sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Januarius Silubun dari Partai Golkar. Keputusan Gubernur Papua Selatan nomor 100.2.1.4 garing 287 tahun 2025 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat terpilih melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Papua Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 meresmikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat terpilih melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029 sebagai berikut. Nama Florentina Bivai, keterangan Wakil Ketua 3. Kedua, peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Ketiga, pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 24 September 2025. Gubernur Papua Selatan Catat Tanah Apollo Savanto. Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Agus Kurniawan SH MH Cap ditandatangani. Pengambilan sumpah janji Wakil Ketua 3 DPR Kabupaten Asmat kepada saudari yang akan diambil sumpah janji dipersilakan untuk mengambil tempat.
Pengambilan sumpah janji Wakil Ketua 3 DPRK Asmat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Merauke Syafruddin. Berdasarkan keputusan Gubernur Papua Selatan nomor 100.1.4 garing 287 tahun 2025 tanggal 24 September 2025 tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat terpilih melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Sebelum memangku jabatan sebagai pimpinan Dewan, hari ini saya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengambil sumpah atau janji saudara sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat periode tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Ya, saya siap. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Agama Katolik. Dengan demikian, saya akan mengambil sumpah atau janji saudara menurut agama Katolik. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudari berikan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Bahwa saya dalam memenuhi kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Dan pengangkatan anggota DPRK Asmat pergantian antara waktu dilakukan oleh Ketua DPRK Asmat Ferdinandus Bok. Gubernur Papua Selatan nomor 100.2.1.4 garing 265
tahun 2025 tanggal 8 September 2025 tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat sisa masa jabatan 2024-2029. Sebelum memangku jabatan, hari ini saya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat, akan mengambil sumpah atau janji saudara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Saya bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Agama Katolik. Dengan demikian, saya akan mengambil sumpah dan janji saudara menurut agama Katolik. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kabupaten Asmat. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Senin 3 November 2025, kita semua kembali bertemu dalam ruang sidang terhormat ini guna pelaksanaan pengambilan sumpah janji pimpinan Wakil Ketua 3 DPRK Asmat yang terpilih melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Florentina Difae, dengan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sesuai keputusan Gubernur Papua Selatan nomor
100.2.4/287 tahun 2025 tentang peresmian pimpinan DPR Kasmat yang terpilih melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dan pengambilan sumpah janji anggota DPR Kasmat pergantian antar waktu masa jabatan tahun 2024-2029 berasal dari Partai Golongan Karya atas nama Januarius Silibun SH yang dipandu oleh Ketua DPR Kasmat sesuai keputusan Gubernur Papua Selatan nomor 100.1.4/265 tahun 2025 tentang peresmian pergantian antar waktu anggota DPR Kasmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama pimpinan dan anggota DPR Kasmat serta seluruh jajaran struktural sekretariat DPR Kasmat, kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Merauke yang dengan keterbatasan waktunya dapat tiba di Kota Agas hadir mendampingi kami untuk yang ketiga kalinya dalam ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat. Kelengkapan unsur pimpinan Dewan dan alat kelengkapan Dewan lainnya yang mendasari fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata. Acara ini merupakan bagian dari dinamika lembaga DPR yang mencerminkan bahwa roda pemerintahan dan demokrasi di Kabupaten Asmat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Asmat menyampaikan selamat kepada Wakil Ketua 3 DPR Kabupaten Asmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029, Saudari Florentina Divai, dan pergantian antar waktu anggota DPR Kabupaten Asmat sisa masa jabatan tahun 2024-2029, Saudara Januarius Silibun, atas amanah yang dipercayakan kepada saudara berdua. Jabatan Wakil Ketua DPR bukan sebagai simbol kekuasaan, tetapi merupakan amanah rakyat dan tanggung jawab untuk ikut memimpin lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Saya percaya dengan komitmen dan semangat yang saudara miliki, saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi demi kemajuan masyarakat di Kabupaten Asmat. Demikian pula kepada saudara anggota DPR yang baru diresmikan melalui pergantian antar waktu, saya ucapkan selamat bergabung kembali dan mengemban amanah rakyat. Saya berharap saudara-saudara dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi yang nyata dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta turut memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah Kabupaten Asmat. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan kita satu, yaitu
mewujudkan Kabupaten Asmat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asmat yang saya cintai dan saya banggakan, saya berharap momentum pelantikan hari ini dapat menjadi semangat baru bagi kita semua. Marilah kita mendukung mereka dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan partisipasi aktif serta masukan yang membangun. Akhirnya, kepada Saudara Wakil Ketua 3 DPR Kabupaten Asmat yang baru diambil sumpah janjinya, dan anggota DPR Kabupaten Asmat yang baru diresmikan melalui pergantian antar waktu atau PAW, saya sampaikan selamat bekerja dan selamat mengemban amanah rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan serta kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas yang mulia ini.